Kita ke informasi pertama. Ya, pemirsa, sebelumnya kerusuhan terjadi di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Saat kerusuhan, napi sempat menguasai lapas dan melempari petugas dengan batu. Demo Lapas Muara Beliti. Sejumlah tembakan dilepaskan polisi untuk menguasai keadaan saat terjadinya kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Situasi semakin tidak terkendali lantaran semua ruangan sempat dikuasai narapidana serta membakar perlengkapan tidur. Napi juga melempar batu ke arah blok petugas hingga membuat beberapa kaca pecah serta fasilitas lainnya rusak. Sejumlah napi dikabarkan kabur saat kericuhan terjadi. Namun hal ini dibantah pihak lapas dan kepolisian yang mengatakan pengamanan di dalam lapas cukup tebal dengan pagar tinggi antar blok. Petugas juga menyebut bahwa untuk bisa kabur keluar lapas setidaknya butuh waktu hingga 2 jam. Kericuhan ini sendiri diduga karena narapidana menolak dilakukan razia rutin. Dari Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman Ainus melaporkan. Aparat keamanan gabungan berhasil mengendalikan situasi di Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Dan untuk selengkapnya, sudah bersama dengan kami Kapolres Musirawas, AKBP Agung Aditya Prananta. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Kapolres, ini kita bisa lihat tadi situasi dan kondisi akhirnya sudah berhasil diamankan dan juga menjadi kondusif kembali. Bisa Anda jelaskan pemicu utama kericuhan ini seperti apa awalnya? Ya, baik, terima kasih dapat kami sampaikan bahwa untuk kerusuhan tadi penyebab utamanya adalah diadakannya razia rutin oleh Kalapas beserta anggota lapas yang menyebabkan dari pihak warga binaan tidak terima dengan adanya dilakukannya razia rutin. Sehingga pada razia tadi ditemukan adanya sebuah handphone, sehingga banyak handphone sehingga memicu terjadinya kerusuhan di dalam lapas. Oke, ini artinya napi tidak terima karena adanya razia. Lantas bagaimana handphone tersebut bisa masuk ke lapas, Pak? Apakah pengamanan yang kurang atau seperti apa? Ya, dapat kita sampaikan untuk hal tersebut, kami dari kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait dengan adanya handphone yang masuk. Karena kami tadi dihubungi dari pihak lapas bahwa situasi di lapas sudah mulai agak mencekam. Demikian, Mas. Oke, baik. Pak Agung, melihat dari apa yang Anda sampaikan tadi bahwa adanya pemeriksaan ataupun juga razia yang dilakukan. Apakah razia ini rutin dilakukan setiap minggu atau setiap bulan atau seperti apa, Pak Agung? Ya, informasi dari Kalapas, kebetulan di belakang saya ada Kalapas, bahwa razia tersebut rutin dilakukan seminggu 3 kali. Jadi ini sifatnya rutin dan tidak dan sesuai dengan SOP untuk dari lapasnya. Tadi kami sempat berkoordinasi dengan Kalapas terkait dengan kegiatan yang dilakukan razia daripada warga binaan.
Baik, Pak Agung, ini di layar televisi kita bisa lihat sejumlah gambar kiriman yang memang memperlihatkan situasi dan kondisi sudah terpantau aman. Bisa Anda gambarkan kondisi lapas saat ini real time seperti apa, Pak Agus? Ya, dapat kami sampaikan untuk kondisi saat ini, kondisi real time saat ini, ya, lapas sudah sangat kondusif. Lapas sudah sangat kondusif, kemudian dapat kita sampaikan juga warga binaan sudah masuk kamar masing-masing, masuk bloknya masing-masing dari jam 11 tadi. Jadi kami berhasil menguasai lapas dalam waktu 1 jam, sehingga warga binaan sudah bisa kita kendalikan dan masuk ke blok masing-masing jam 11. Jadi dari jam 11 sampai dengan sekarang sedang dilakukan pembersihan dan perbaikan fasilitas daripada lapas yang tadi mengalami kerusakan. Demikian, Oke. Mas. Baik, Pak Kapolres, apakah sudah ada hasil penyelidikan sementara dari pihak kepolisian berkaitan dengan kasus ini? Sementara kami dari Polres Musirawas, Satreskrim masih melakukan penyelidikan mendalam terkait dengan kejadian tadi. Dan kami masih mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi, dalam hal ini kami berkoordinasi dengan lapas terkait dengan saksi-saksi yang ada di dalam. Kemudian kami juga sudah melakukan olah TKP terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi pada saat kejadian tadi. Baik, Pak Kapolres, apakah akan ada langkah antisipatif atau preventif ke depannya yang akan dilakukan agar hal ini tidak terjadi kembali? Atau koordinasi seperti apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, kami menyikapi hal ini. Dalam hal ini kami dengan Kalapas tadi sudah berkoordinasi. Untuk ke depannya kita akan lakukan langkah-langkah preventif terkait dengan apa yang harus kita lakukan terhadap warga binaan agar supaya kejadian ini tidak berulang kembali. Dalam hal ini dapat kami sampaikan juga, Mas, untuk ke depan ini, malam ini sampai dengan beberapa hari ke depan, kami masih standby di lapas Ya. dengan penebalan. Kami libatkan dari Brimob, kemudian dari TNI, serta dari Polres Baik. Murah maupun Lubuk Linggau. Baik, terima kasih Pak Kapolres Musirawas AKBP Agung Aditya Prananta atas informasinya. Mudah-mudahan situasi tetap kondusif. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Mas. Selamat sore. Pemirsa, sebelumnya Menteri HAM Natalius Pigai menilai program pelajar masuk barak militer tidak melanggar hak asasi manusia. Namun ia menegaskan bahwa pendidikan di barak militer tidak boleh ada hukuman fisik. Kementerian HAM menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat yang memasukkan pelajar bermasalah ke barak militer tidak melanggar hak asasi manusia. Dengan catatan, tidak ada hukuman fisik yang diberlakukan pada para pelajar oleh tentara pembimbing di barak. Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan hal tersebut didasarkan pada alasan kebijakan Pemprov Jawa Barat yang hanya ingin mendidik disiplin pelajar, bukan mendidik pelajar secara militer. Kementerian HAM juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengeluarkan peraturan agar program pelajar bermasalah masuk barak bisa dijalankan di seluruh Indonesia.